Pace bene, masih di Mea Culpa. Saya mulai video ini dengan sebuah kisah yang baru terjadi. Pencuri mencuri tabernakel senilai 2 juta dolar dari gereja Katolik di Brooklyn, di Keuskupan Brooklyn, gereja Santo Agustinus. 2 juta dolar. Para sulprit, saya mau menggabungkan berita ini dengan tema hilangnya suara kenabian karena salah perhatian. Tapi kita awali dengan berita ringkas ini. Sebuah tabernakel emas, dari emas ya, dihiasi dengan permata. Benar-benar berharga secara material. Bernilai 2 juta dolar. 2 juta kali 14.000. 28 miliar. Hanya tabernakel. Emas 18 karat. Dan juga permata. Dan bukan hanya sekedar berharga secara material, juga berharga secara historis karena usianya sudah 130 tahun. Sebuah benda yang antik. Pencuri masuk ke gereja Katolik Santo Agustinus di Park Slope dan memotong besi penjaga yang melindungi tabernakel ini. Bukan hanya itu, para pencuri juga menghancurkan patung malaikat yang ada di dekat tabernakel. Memotong kepala patung. Dan lebih miris lagi, hosti yang ada di tabernakel dibuang. Dicecerkan begitu saja di sekitar altar. Saya harap kita semua tahu apa itu tabernakel. Bahasa sederhananya kotak kecil, kadang umumnya seperti kotak. Kadang ditempatkan jauh dari altar, kadang dan lebih sering dekat dengan altar. Berguna untuk menyimpan sakramen Maha Kudus. Hosti. Dan ini yang dicuri. Maka pastor yang bertugas di sana berkata, jangankan untuk mencuri, untuk masuk saja dan memperlakukan cara masuk begitu dengan menyusup, merusak, itu satu tindakan yang disrespectful. Tidak punya rasa hormat. Apalagi sampai mencecerkan, membuang begitu saja hosti dan mengambil tabernakel. Tujuan video ini bukan terutama mau menyudutkan pencuri. Itulah pekerjaan pencuri. Mencuri yang bernilai. Itu yang dilakukan pencuri. Dan mengapa dia mencuri itu urusan lain. Boleh jadi dia butuh uang untuk operasi, untuk kaya, atau untuk membantu yang lain. Kita tidak tahu. Tapi hubungan materi yang luks, yang mewah dengan hidup rohani, dengan nilai rohani yang kita miliki. Para sulprit, bukan sesuatu yang baru bahwa nilai-nilai yang berharga secara material dikenakan dengan hidup rohani. Di zaman Raja Salomo terutama, yang megah-megah, yang mahal-mahal, mulai disatupadukan dengan hidup beragama. Mungkin tidak persis dimulai, tetapi menonjol terutama pada era Raja Salomo. Setelah Daud selesai berkuasa, Raja Salomo memimpin. Dan bersama dengan para istrinya, dia membangun hidup rohani yang berbeda gaya tampilnya. Mewah, perhiasan-perhiasan, penataan yang istimewa. Dan sampai sekarang itu bertahan. Tabernakel 28 miliar. Itu sudah bisa membangun 50 gereja. Maybe. Apakah itu menjadi pusat dari hidup rohani kita? Memang dengan nilai yang mahal, kita terbantu untuk memaknai sakralitas, terbantu. Tapi sakralitasnya, kekudusannya, hosti itu tidak terletak pada mahalnya tabernakel. Mengapa harus sampai semewah itu? Sehingga memang menjadi layak objek pencurian, objek untuk dicuri.
oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Di mana sebenarnya pusat nilai luhur dari hidup rohani kita? Maka kita masuk ke topik hilangnya suara kenabian karena salah perhatian dalam hidup rohani kita. Bukan di mahalnya itu saya pikir ya. Sementara hal yang paling utama malah terabaikan. Suara kenabian, seruan profetis, kesanggupan menyuarakan kebenaran. Itu yang mendasar, yang kiranya dijiwai oleh setiap orang, termasuk dengan memaknai sakramen Maha Kudus. Sakramen Maha Kudus adalah suara yang terus bergema bahkan ketika Yesus tidak lagi nampak secara nyata bagi kita. Mau merendahkan diri, mau tampil dengan sederhana, mau hadir sebagai makanan untuk banyak orang. Menyuarakan yang benar. Yesus sendiri menyuarakan yang benar dalam hidupnya. Dan itu yang kita ikuti dan kita kenang dalam Ekaristi dan dalam hosti itu secara nyata tampak. Bagaimana Yesus itu Allah yang hadir di tengah manusia, mau turun ke dalam kualitas manusia. Perhatian bukan lagi pada sesuatu yang mahal seperti ini. Sekalipun harus dikatakan bahwa mahalnya satu benda itu membantu kita memaknai sakralitasnya. Mewah, bangunan-bangunan yang megah, yang susah didapatkan, yang langka, terbantu. Tapi terbantu untuk sesuatu yang lebih utama. Tetap menyuarakan kebenaran. Tetap mau melayani sebagaimana Kristus mau melakukannya. Dan ini yang pelan-pelan hilang. Ini yang pelan-pelan hilang. Tidak ada yang mengingatkan mengapa harus semahal itu. Apa sebenarnya nilai luhur dari hidup rohani kita. Apa sebenarnya yang harus terus kita cari sebagai orang Kristen. Apa kesalahan kita yang harus diperbaiki, yang harus dikoreksi. Hal-hal semacam itu. Sebagaimana Kristus, mengapa sampai tersalib di usia yang sangat muda, 33 tahun? Karena kesanggupannya menyuarakan kebenaran. Dan di situ poros dari hidup rohaninya. Kristus tidak membangun bangunan atau membentuk satu komunitas petarung yang sangat kuat atau kumpulan serdadu yang gagah perkasa. Bukan pada level itu. Tetapi menyuarakan kebenaran karena kekuatan dari roh sendiri. Disitulah tempat kita beribadah. Dalam roh dan kebenaran. Nah, semoga saya pikir peristiwa ini mengingatkan bukan hanya umat di sana, kita juga. Apa sebenarnya yang paling utama dalam hidup rohani kita. Semoga kita dibantu untuk merefresh apa yang mau kita cari dalam hidup rohani kita. Tuhan memberkati kita dan Pace Bene.